pertama bermuda kita. Pesawat bakalan mengudara dan juga lepas landas dari arah kanan menuju kiri, yaitu Pulau Mil dan juga Keraton menuju ke arah observatory. Kebetulan Katulistiwa ada Blue Zone dan Aura bakalan bersinggah ke area Mil. Onyx seperti biasa main ke area Capton. Nih ada teman-teman DG yang Sentosa Gaki. Gak ada yang nyamperin ke Sentosa ternyata. Ini masih ronde pertama mungkin ya. Masih pemanasan dulu, masih Betul. dilihat ini bermudanya siapa sih yang kira-kira memperebutkan Sentosanya, karena kalau gue denger-denger dari sentilan-sentilan teman-teman kemarin, Sentosa tuh lumayan banyak diperebutkan. Wah, ini juga cukup menarik. Dimana kalau kita perhatikan di arah atas map ada Evosi Sport yang biasanya turun observatory dan juga ada The Prime yang juga turun di observatory. Tapi kali ini si Evosi ngambil Shipyard. Ini benar-benar bikin gue flashback ke season 2 sebelumnya, dimana Evosi turun di observatory terus ditabrakin sama Red Bull Rebellion di arah Shipyard. Jadi dari Shipyard bisa aja ketemu di graveyardnya nantinya. Iya, dan sepertinya Sentosanya ternyata diisi juga tetap dengan teman-teman dari DG Esport. Dan ini dia, sepertinya teman-teman kita semua yang mendapatkan drop zone-nya belum ada yang bersinggungan juga, masih tetap aman tentunya untuk di match pertama kita, yang kemungkinan mungkin bisa jadi ini bakal langsung rotasi cepat juga, mengingat Evosi Sport dia mencoba untuk bermain agresif juga di match kemarin. Apakah dia akan memperulangkan lagi untuk gameplaynya? Benar, karena kalau kita berbicara Shipyard, terus tadi gue sempat mention itu Katulistiwa tuh Blue Zone. Shipyard ke Katulistiwa tuh available-nya lumayan tinggi gitu. Daripada lu ambil resiko ke arah observatory, mendingan lu coba ambil Blue Zone-nya langsung. Karena tadi gue lihat nggak ada yang turun di Blue Zone gitu. Dan Boom sendiri juga sebenarnya punya potensi langsung ke Blue Zone kalau mereka mau. Tapi kalau seandainya mereka lebih ke arah holding position, gue rasa chance-nya cukup besar. Dan ada yang udah stay di area hanggar, udah langsung menggunakan satu launchpad-nya. Ada Dix di sini, udah ada di atas genteng hanggar ternyata. Dan udah ada satu tim lagi, Baby Moon. Iya, dan ini gue rasa sepertinya teman-teman dari The Prime Esport langsung aja mencoba untuk memvisionkan posisi mereka ke arah Not. Dan juga di sana ada teman-teman dari Sesmizu, yang gue rasa teman-teman dari Sesmizu ini cukup lumayan berjarak ya untuk merekanya sendiri. Benar, nggak mau terlalu ambil resiko. Mereka sadar mereka lagi ada di pemuncak klasemen dari grup kecil mereka. Jadi kalau seandainya mereka rata 4 orang di awal game, bukan satu hal yang cukup menguntungkan untuk mereka, mengingat mereka sekarang objektifnya lebih ke arah konsisten, jaga placement point gitu ya. Beda cerita sama tim-tim yang emang lagi berkutat untuk merebut poin sebanyak-banyaknya seperti itu. Iya, apalagi grup A ini benar-benar dinamis, benar-benar masih bisa untuk disusul juga. Walaupun Boom, sekalipun Boomnya itu yang paling bawah, itu masih bisa ada chance untuk mencoba untuk membalikan posisi, andaikan dia konsisten nih sampai ke match akhirnya nanti. Benar, dan ini berbicara Sesmizu, kita berarti juga berbicara Onyx Olympus dan juga berbicara teman-teman dari Airwolf dan juga Post Nightmare. Ya. Yang mana memang mereka nih dari gap poinnya tuh nggak terlalu jauh. Jadi kayak lu lengah satu match day, itu chance untuk digesernya udah besar banget. Dan chance untuk ngejar laginya itu yang gue pertanyakan bisa atau tidaknya. Iya, karena konsisten itu cukup susah. Betul. Untuk tim-tim pro kita yang bermain untuk hari ini. Benar. Kenapa susah? Karena ada potnya juga yang notabene memang cukup keras. Untuk cepat banget, bahkan lebih cepat juga untuk tim-tim lain. Kalau ketemu dengan potnya itu langsung aja dibabat habis. Benar. Ini juga terlihat dari gaya main The Prime ya, dimana The Prime tuh biasanya stay dulu lama di observatory. Paling nggak kalau dia udah kelar dari observatory, dia main-main ke graveyard dulu atau mungkin bisa langsung ke Katul. Tapi kali ini dia bakalan lebih memilih untuk langsung coba make sure di area hanggar ini ada orang apa enggak. Dan kita perlu ingat juga di area ini ada teman-teman Bos Nightmare yang biasanya ke Rim 6 dan juga mungkin ada Island of God di area Clock Tower. Bener aja, jadi masih sangat besar. Dan ini dia langsung bertemu seorang Heyu dengan double vector yang udah berhasil dapetin satu not dan terculik. Sayang sekali, sangat instan dan sangat singkat, langsung dihabisi begitu saja seorang not dan kali ini Baby Bun. Iya, sepertinya dari teman-teman The Prime sudah cukup pede juga sih. Mereka melakukan looting cepat ke arah observatory, sedangkan di sini kalau gue lihat juga dari Heyunya sudah mendapatkan double vector. Untuk fast juga sudah fast 3, lumayan pede untuk mencoba melakukan racing. Dan juga gue lihat teman-teman dari The Prime memang sudah regroup aja, dan teman-teman dari Sesmizu yang cukup lumayan jauh itu susah banget untuk melakukan backup cover sih. Benar, emang karena skenario mereka tuh bukan lebih ke arah backup untuk fight early, tapi make sure di sini ternyata ada satu tim. Jadi mungkin worst skenario-nya itu adalah nggak apa-apa gue relain satu orang gue hilang, tapi paling nggak gue dapat satu info penting di mana
ini satu squad masih stay di sini. Jadi mereka bisa bikin decision making, oke kita mau gerak kemana, itu harus kita tentukan secepat mungkin setelah kematian atau kepulangan dari temennya Sesmizu, yaitu Noten di sana ya. Iya, dan gue bakal lihat ini ada yang sudah vehicle. Ini pasti bener kan yang gue bilang. Rotasi cepat. Yeah. Rotasi cepat yang kemungkinan dari Onyx Olympus ini, oke, mereka konsisten, tapi mereka juga mungkin akan bermain untuk point kill juga bisa jadi. Karena kalau untuk poin sekarang ini cukup membingungkan gak sih? Kalau kita bisa lihat yang placement juga bisa di atas, yang poinnya kill juga banyak masih bisa juga di atas. Sih bener-bener sangat-sangat imbang sih kalau gue bilang. Sangat-sangat imbang, dan perlu dinotis juga Onyx itu lagi ada di pemuncak klasemen. Dia harus sadar ketika ketemu C, dia sadar di Clock Tower itu bukan cuma ada Elon of God, tapi Chance yang ada di Clock Tower juga itu Boss Nightmare. Boss Nightmare tuh masih ada di area Clock Tower, di area Rim 6 dan juga Hangar. Jadi sebenarnya dia gerak ke arah sini tuh agak-agak sedikit gue pertanyakan juga. Dan kembali kita melihat pattern yang sama dari Bigetron Beat yang bermain di atas Factory. Atas Factory Gaki, karena udah ada teman-teman dari Rasuga Veda juga yang seperti akan coba join. Dan harusnya mereka sadar, tidak cuma hanya teman-teman dari Bigetron, ada siapa lagi nih Baby Moon? Ada Boom Esport tentunya kan. Kalau gue bilang juga nih ya, teman-teman dari beberapa tim langsung aja ada open firing tuh. Untungnya masih bersama Dewi Fortuna, seorang Ajix masih dilindungi sama satu shield krononya. Perlahan tapi pasti juga dua player dari Boom coba join, tapi Beyond dengan kekuatan satu frag grenade langsung menumbangkan 3 pemain dari Aura. Bakalan coba langsung turun dulu Lord dengan double vector ya, menyisakan satu Amek aja sama PWZ. Udah berhasil terimbang, langsung coba diras serangan jarak dekat, tak teridarkan lagi untuk Aura, dicari oleh seorang Oke, PWZ udah jatuh, menyisakan satu Amek aja. Mampu Amek bertahan dan selamat dari genggaman Love God yang memang lagi berada di pemuncak klasemen bersama dengan DG Sport. Perang satu grup lagi-lagi tak terhindarkan, dicari di mana sisanya, langsung digerus habis satu magazine untuk PWZ. Dan masih tercium kehadiran seorang Amek di samping Baby Moon. Ya, satu granat masak berhasil untuk knockdown 3 orang sekaligus. Dan gue rasa di sini dari Amek dia harus objektif aja. Dia tahu nih, walaupun dia tadi mengantongi medkit yang cukup lumayan, tapi belum tentu mereka harus memenangkan fight-nya. 1 lawan 4 itu cukup impossible banget. Ya, 1 lawan 4 cukup impossible. Dan teman-teman dari Lord of God dia sadar, dia nggak mau tinggal diam, dia bakal cari di mana sisanya. Lord dengan double vector juga udah cukup mengancam jiwa. Amek bersiap langsung diadu aja sama Lord. Buka Krono di waktu yang tepat, satu Lord udah jatuh. Bukan malah di Lord diri dikit. Ini dia kekuatan Amek, langsung ngegerus 2 orang. Tapi pada era Aura pun harus jatuh. Tumbang di peringkat ke-12 di ronde pertama di tangan Onyx Olympus, di Island of God, karena di sini juga udah ada Onyx Olympus ya. Ya, Onyx Olympus di sini berhasil untuk knockdown 2 orang, Beyond dan juga Lord. Tapi mengingat ini peperangan jarak jauh, masih bisa chance banget IOG-nya untuk mencoba melakukan revive dan mencoba untuk reset lagi. Dia juga cukup mempunyai lootingan yang banyak harusnya. Dia tadi sudah turun di area Clock Tower, langsung menuju ke pinggiran. Dan yang gue rasa ini Aura cukup rotasinya jauh banget. Dari arah Mil, mereka langsung ke bawah banget, ke pinggir bawah. Ini yang gue bingungnya, Aura tuh dia objektifnya apa gitu? Dia rotasi cepat, begitu dia mau mencoba untuk menabrak, malah dia harus ditusunkan. Iya, sebenarnya lebih ke arah, ini bukan momen tabrak, tapi lebih ke arah ketemu ya. Jadi ini something yang gue setuju sama Baby Moon, cukup dipertanyakan. Lu dari Mil sejauh itu ke area Clock Tower dengan objektif yang menurut gue belum terlalu menjanjikan. Kenapa nggak terlalu menjanjikan? Circle 1 itu masih sangat blind, bisa mental kemana aja. Jadi kalau lu ambil checkpoint di sana nggak terlalu bijak, dan itu terjadi, mereka rata. Dan kita bakal move on. Ini ada teman-teman dari DG Sport yang udah siap menyusuri area atas, tapi ketemu sama teman-teman dari Aerowolf, bakal dibalas diadu. Black sendirian, udah jatuh Black oleh Abang dengan double vector ya. Tapi kali ini nggak ada kehadiran dari Captain Alcyon, sepertinya lumayan berpengaruh. Tersisa 3 pemain dari Aerowolf bakal coba mengejar ketertinggalan, dan setelah kehilangan 1 orang Black, bakal coba dicari di mana sisa para pemain dari DG Esport. Udah dikasih frag grenade tuh, meledak, dan bagus sekali, kena diri sendiri Jafra. Nice move, bakal coba dibuka dulu untuk pertahanan dirinya juga Aerobank, dan juga 1 orang lagi yaitu Koje bersiap untuk melawan dan juga membeli serangan yang datang dari arah DG Sport. Loncat dengan seorang Abax, setengah darah Hule hilang, bakal coba di jump shot lagi, mundur lagi, Gluolnya masih ada, bagus dari seorang Jan, dibuka Krono juga untuk pertahanan diri. Faris dari samping bakal coba membuka Gluol untuk pertahanan dirinya sambil membuat move, dan ternyata dibalas lagi oleh Aerowolf. Langsung maju ke depan, Beko udah jatuh, sedikit lagi jatuh, gak bakal loncat, tapi terlalu beresiko, jatuh bakal jatuh, menyisakan 1 orang lagi. Hasilnya cukup jalan, bakal dibalas di gerus, sedikit lagi Jafra udah jatuh, hasilnya jatuh, apakah ini bakal jadi air untuk
malah menjadi akhir untuk Aerowolf. Walaupun DG juga harus kehilangan dua playernya. Luar biasa sekali di sini DG versus Aerowolf. Aerowolf, ya sayang banget ya. Walaupun di sini harus menyusul teman-teman dari Aura Esports, tapi DG walaupun berhasil untuk mendapatkan 4 kill dan oke, kita sebenarnya bakal move dulu karena ada peperangan di sini Ajis fan. Yes, bakal coba dicari di mana sisa player dari Rasugo. Kocak berhasil dapetin satu kapten Hayabusa. Fon udah cukup syarat. Ada Adam dari arah kejauhan pos dan Ikam pun berhasil dapetin Fon. Ditukar oleh Anca, tapi udah bakal langsung digerus saja. Fon gak ketolong lagi. Rasugo benar-benar kehilangan tempo. Adam udah cukup panik juga, cukup sulit dengan satu MP40 dan juga satu parafal di depan Blue. Bakal coba tembak. Adam berhasil dapetin satu Ikam. Coba siap di jump shot oleh Kojak. Dah, ini dia Kojak kemarin juga jatuh. Bakal coba dimain-mainin oleh seorang Adam. Kojak langsung di-end begitu saja, gak dikasih kesempatan. Dan Adam juga gak punya banyak waktu. Dia harus menggulung medical kitnya sesegera mungkin karena dia sangat low. 3 medical kit masih ada, gulung di waktu yang tepat. Bagus banget. Regar memilih untuk merevive kawannya. Ini malah menjadi buying time yang tepat untuk teman-teman dari Rasugo yang menyisakan satu orang Adam aja. Sekadar udah hilang. Bakal coba langsung and that's it. Rasugo Veda harus di posisi ke-10 Baby Moon. Iya, gue rasa di sini yang gue pengennya tuh Rasugo bisa mendapatkan Buya, tapi nggak apa-apa, ini masih ada 5 match lagi. Betul. Kemungkinan juga masih ada chance juga, masih banyak peluang juga teman-teman dari Rasugo, walaupun harus menyusul 2 tim yang udah terpulangkan tadi, ada Aura dan juga Aero. Oke, kita mungkin bakal kembali dulu tadi ya ke Aero dan juga ke DG dan juga dari teman-teman Aero. Aerowolf ya. Nah, kalau gue bilang di sini teman-teman dari DG walaupun harus terculik 2 orang tapi cukup disayangkan juga, mengingat ini benar-benar masih fairly juga. Betul. Dan mereka posisinya juga masih bermain di pinggiran banget. Benar. Dan gue rasa di sini teman-teman dari Aerowolf yang turun di area factory, dia langsung rotasi cepat karena dia tahu di factory-nya ada beberapa tim tadi kita bisa bilang. Barusan juga ada Rasugo, Bigetron. ada Bigetron juga, dan ada beberapa tim yang sempat juga menengok-nengok area factory-nya sendiri. Ini kemungkinan mencoba membuat Aero, ya udah kita ke pinggir aja. Kita ke pinggir dan ya ketemu dengan teman-teman DG. Yes, dan kalau kita bisa lihat circle-nya juga sekarang ini harusnya bakalan lumayan berpihak sama teman-teman dari Alone of God sama Bos Nightmare. Atau kalau seandainya circle berpihak ke arah penumpukan, itu bakal ada di Factory dan juga Clock Tower, di mana tempat Boom Esports dan juga The Prime bersama Onyx Olympus. Tapi kalau kita perhatikan, udah ada sang macan putih kita datang. Oh, like I said, bakalan sedikit berpihak kepada Island of God dan juga Bos Nightmare. Dan ini bakal jadi nguntungin untuk mereka berdua. Kenapa? 1, mereka 2 pot yang berbeda. 2, nggak ada penumpukan di sini. Dan sisa penumpukannya itu ada di luar zona. Sampai akhirnya yang di luar zona, kalau sampai telat masuk zona, itu bakalan PR banget. Itu pertama. Kalau seandainya dia maju duluan, itu juga bakal PR banget. Kenapa? Karena dia bakal ditatakin sama orang yang belum siap. Ya, terlebih lagi yang sangat dirugikan ini benar-benar teman-teman dari Boom Esports dan juga Bigetron ya Betul, tadi. betul. Dan juga DG Esports. Kenapa gue bilang DG Esports? Karena dia tersisa 2 orang lagi-lagi. Walaupun dia tadi harus terculik dan sempat mencoba ngeriset lagi ngeluting. Kita bisa tahu nih Aero tadi lootingannya di area factory dan dia langsung mencoba main pinggiran. Belum tentu juga untuk segi lootingan itu sangat kaya. Ini sangat cukup dirugikan. Yes. Dan kalau kita beralih ke arah Kapten Sam 13 tadi, sebenarnya kita bisa lihat di mana Kapten Sam 13 udah mulai aware sama kemampuan dan kekuatan timnya. Dia sadar semua player dari FFML Season 3 Divisi 1 ini kita udah sangat kuat, jadi masih ada chance untuk mereka jatuh. Dia membawa Capella untuk tambahan heal-nya, dan sekarang terlihat juga penumpukan cukup menarik di mana ada Kezal. Lagi-lagi The Prime bertemu bakal dengan Evan, terculik satu oleh Woodpecker. 05 berhasil dapetin Jojo, dihabisi begitu aja Jojonya, tapi dari jauh The Prime benar-benar bikin kesel. Centang verified di sini juga sudah mulai menataki habis pemain dari EVOS, lari-lari di luar zona di balik satu vehicle, coba tatakin habis. Masih ada Heyu juga dengan satu Woodpecker, bakal coba dicari juga bersama Limzi di sini mencari sisa player yang ada. Jar juga berhasil dapetin Marley dari arah kejauhan. I'm God berhasil dapetin kesel, ternyata Marley harus tumbang oleh Jars dengan Grozanya. Para pemain dari EVOS harus menarik diri dulu dengan satu vehicle yang masih mereka punya. Iya, dan teman-teman dari EVOS Esports di sini bakal mencoba untuk rotasi masuk ke dalam melewati zona luar, dan gue rasa di sini ada vehicle yang sangat diuntungkan, tapi hati-hati karena di dalam sana udah ada tim-tim yang harusnya sudah ditunggu, dan ini dia. Itu dia, Evat berhasil dapetin satu player dari SES dan juga Alnova berhasil fight melawan Onyx, di mana Onyx juga bakal jatuh di sana. Udah diadu lagi begitu saja. Zik sial, itu dia juga bakal terkenok dan begitu saja menyisakan 2 orang lagi. Ada Greg Grenade, aduh tumbang, bakal langsung diledakkan gitu ya. Lau, jump shot, metashot kiri kocok, tapi sulit banget menyisakan satu. Kapten Wiza, sang pebal kita tidak mampu melawan kekejaman dari Boom Esports kali ini. Sayang sekali udah kalian pusar posisi 9, Mr. Cross 5 tereliminasi, DG Esports juga ada tereliminasi.
pengalaman dari Bareta Ikam benar-benar menghabisi DG Esports. Sesmizu juga ternyata harus puas di posisi ke-7. Masih ada The Prime yang bakal bertemu dengan para pemain dari Boom. Dan juga, Boom harus puas di posisi ke-6 karena harus fight melawan The Prime Esports kali ini, Bim Bun. Iya, ini benar-benar peperangan antar luar zona ya. Karena di dalam zonanya tuh masih ada aman nih, ada Bos Nightmare tentunya. Bos Nightmare ya oke, masih santai, lu perang aja dulu, gua nanti bagian air gitu. Dan kita bisa lihat tersisa 5 tim sudah. Yang tadi tuh masih cukup lumayan banyak orang banget. Dan ini dia, sepertinya ada Fearless yang bakal mencoba menatakin teman-teman dari EVOS Esports. Iya, seperti yang gue bilang, ini bakal jadi emang nguntungin buat Bos Nightmare karena nggak ada penumpukan di sana. Jadi Bos Nightmare tinggal natakin siapapun yang coba mendekat. Sekarang mereka udah coba jual beli serangan, tapi ada sebuah kebijakan yang cukup bijak dari teman-teman Bos Nightmare. Mereka menarik diri, mereka sadar ini nggak worth it perang seperti itu dengan kompon-kompon yang minim, dan mereka juga sadar mereka udah objektif banget. Mereka dapat zona yang cukup leluasa untuk mereka dan juga placement point mereka yang harus dituntut untuk konsisten. Sementara kita berbelok sedikit ke arah BTR yang juga udah siap melawan pemain dari Bos. Sudah ada Haide dengan AWM-nya berhasil dapetin satu orang Anca. Regar juga langsung merasakan panasnya peluru yang datang dari arah sebelah kiri dari jauhan ada Ellen of God. Bakal balas dia aja oleh MK. Si bocil Vector, Bigetron juga harus posisi kelima. 4 tim tersisa bakal lari-lari dulu. Kapten Riza dibuka keluar juga untuk pertahanan diri. Sekali lagi gua bilang di sini Bos Nightmare bersama Dewi Fortuna bakal ada perang Island of God melawan Heyu dari The Prime. Perang 1 pot C. Pot C nih bos, bakal langsung digerus saja oleh seorang Nick. 2 lawan 3, bakal maju ke depan dulu dikit. Udah digocek dengan satu double vector. Lipsy maju ke depan, menyisakan Beyond. Sang Abi Faisal coba gerus saja dengan satu double barrel dari seorang Dix juga. Masih bisa bertahan. Kuatkah Island of God melawan The Prime? Digocek dikit, ini dia kekuatan top global. Kita gerus. Itu dia Island of God. Sang Abi Faisal berhasil dapetin satu pemain dari The Prime, tapi udah sulit posisinya. Circle udah jahat. Island of God harus posisi ketiga. Menyisakan Evos yang natakin habis para pemain dari Island of God. Menyisakan satu orang lagi, satu tim lagi. Udah mulai ada dengan satu double vector ya. Masih bisa di-reload dulu sedikit. Fear juga bersiap dengan double vector. Ada melontar ternyata. Haide bakal coba revive dulu. Mampu gak sempat. Ada satu krono di waktu yang tepat. Udah mulai pecah juga. Keluar dari dipasang. Bakal langsung diajar oleh Kapten Tertin. Dengan satu main 90. Maju depan. Udah jatuh satu orang lagi. Mencari Fearless. Coba langsung habis begitu saja. Ini dia Bos Night.